semuanya, meskipun sampai hari ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tapi satu hal yang kita nggak boleh lupa, yaitu kasih dan karunia Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari ini mari kita bersama-sama menyanyikan lagu persembahan dari kami, Kasih dan Karuniamu. Tuh, wah, ya, yo. Saat ku buka mataku, ku lihat kasih setiamu. Setiap ku bernafas, ku rasakan kebaikanmu. Di setiap kesesakan, Kaulah jawaban hidupku. Tiada pernah ku takut, ku percaya Kau di pihakku. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Saat ku buka mataku, ku lihat kasih setiamu. Setiap ku bernafas, ku rasakan kebaikanmu. Di setiap kesesakan, Kaulah jawaban hidupku. Tiada pernah ku takut, ku percaya Kau di pihakku. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Ku bersyukur padamu untuk kebaikanmu, sebab kasih setiamu dalam hidupku kekal selamanya. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Kasih dan karuniamu besar dalam hidupku, dan tak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Yeay. Hallelujah, praise God. This is the grace of God. Wow, thank you for leading us in worship, brothers.
I am just so proud of our house. Ternyata ini produksi dalam negeri by the way. Everything is in house. Wow. AGC, kita bisa menengadah kepada Tuhan, kita mengucap syukur ya bahwa di tengah pandemi ini even the creativity of our brothers and sisters in the house itu escalate to a I new said to level. Pastor Eve, Praise God. we sense that brotherhood relationship. Praise And God. that's what we want, right? Yes. Love among one another. Yes, Yeah. God is in the house. Dan I think I would like to insert this before we pray, ya, bahwa di tengah pandemi ini, crisis will bring the best out of us. Crisis put a demand on the The anointing anointing that we carry. If you're anointed to sing, sing unto the yes. Lord. If you anointed to play music unto the Lord and become a blessing. And how does the anointing come? Crushing. Dulu waktu aku baru kenal sama kau, masih ingat nggak? Apa? Aku bilang deh, you like to squeeze lemon. Yeah. To get the lemonade out of it. Yeah, you are a lemon squeezer. Yeah. Aren't you happy? Look at this lemon being squeezed. This must be juicy because it's Very juicy. very juicy shape. At So, least family, izinkan crisis bring the best out of you. Yeah, don't look down, look up. Your redemption is there. Draw it nice. Draw it nice. Yeah. Look up. Angkat kepalamu karena keselamatanmu sudah datang. Jadi kita bersuka cita ya, ada talenta-talenta yang kita rayakan di rumah GGA. Rumah GGA, by the way, Friends Online adalah tempat yang aman to rediscover our true self and develop our true self, and we're committed to celebrate your true self. Jadi buat Anda yang berkenalan dengan komunitas gereja generasi apostolik, ini tagline kami karena memang kami ingin menjadi komunitas yang cukup aman di mana terjadi penemuan true self, And it's a jati diri process, kita. ya? Yes, It's a Yesus mati progressive thing. untuk memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan, dan hidup yang berkelimpahan itu adalah our true self waktu Yeah. kita menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Well, kita siapkan hati untuk firman Tuhan. I would like to pray together and have Apostle Indri share with us this morning. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau bertahta di atas puji-pujian kami, dan pagi hari ini Tuhan dengan hati yang terbuka, lawat kami. Izinkan kami mendengar suara-Mu. Dan pada saat Engkau berbicara, we listen with the intention to obey. Kami mendengar dengan maksud hati ingin mentaati perkataan-Mu. You speak to the man that care. Pagi ini kami peduli, cukup peduli mendengar apa yang ada di hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, muridkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Well, we have a very exciting respon pada waktu minggu lalu kita bagikan mengenai bahwa solitude silence itu kita seperti air keruh di dalam gelas yang hanya butuh didiamkan saja sendiri, nanti semua endapannya turun sendiri. Kayaknya yang lagi beredar kekiniannya di antara komunitas kita ini adalah sedimentasi. Sedimentasi. So Anda semua lagi belajar masuk laboratorium kimia. Karena pembicaranya dari jurusan biokimia. Well, you know, saya mau berikan kepada kalian understanding dari solitude and silence, because silence help your solitude. Ada tujuannya. Anda akan menemukan a combination, a balance combination antara kesehatan emosi dan kerohanian kontemplasi, menghasilkan kehidupan yang bisa mengasihi Allah akibatnya, and then loving yourself. You know, seringkali kita kalau, saya nggak tahu mengenai Anda ya, tapi I noticed waktu beberapa tahun yang lalu, Indri Jadul, kalau ditekan. Siapa itu ya? Indri Jadul, yang Aku tahu lama telah Indri Jati, berlalu. itu Indri Jadul ada juga ya? Ada. Oh wow. Yang labelnya banyak tuh dari sebelah saya tuh. Oke, kalau ada film Hollywood Inside Out is a high red. Yang merah. Red Yang ada jabrik. buzzer and fiery flame tuh. Nah, Indri Jadul sering kali pada waktu saya membuat kesalahan, and I really did make I did sin. When it was kalau ditanya itu rasanya tertekan.
And then waktu saya tertekan, keluar kata-kata kayak, which I now know after spending as solitude and silence as sama Tuhan, that's not me. And that is the me that I don't love me. Dimana saya bisa condemn myself that I'm not good. I'm useless. You know, I'm dumb. Itu kalau keluar kata-kata seperti itu kotoran-kotoran yang ada sedimentasi di dalam kita tapi belum mengendap. That's what actually the voices you hear? Oh ya. That you are dumb, useless? Oh ya. Yeah. Well, we didn't see that. Not specifically, I can tell you. Nah, biasanya kalau dia komentar langsung, siapa yang taruh itu di pikiran kamu? Yeah. Nah, sukanya kayak gitu tuh. Oke, jadi ada profesor ahli bedah gitu loh. Tapi kadang-kadang si profesor juga perlu dibedah, saudara-saudara. Profesor ini seringkali kena kebakar di laboratorium, jadi rambutnya jabrik. Gosong. Karena salah percobaan, salah approach, salah campuran kimia. Jadi kalau baju laboratorium kotor hitam jangan marah-marah. Kirim aja pakai Vanis juga hilang. Namanya aja Vanis. It's Venice. So Anda akan menghasilkan suatu kehidupan. Unless you do solitude silence, you won't have this. Bisa mengasihi Allah because the presence become real. Anda bisa mengasihi dirimu sendiri, nerima dirimu kayak apa. Sebab kayak pas Evelyn bagikan kemarin ya di leadership cell itu, you know, the tagline of AGC itu rediscover your true self and then develop it and then celebrate it. Berarti Anda mesti tahu dong yang sekarang tuh siapa kamu, supaya Anda tahu, oh loh aku kok begini, kalau baca Alkitab kok beda ya, the way God sees me and the way I see myself in that bad situation kok beda, kok malah dengar suara condemnation, suara yang kayak menyetujui kita tuh jelek gitu loh. And then that's not what God says. You're not stupid. You're not bad. We can make mistake. Seperti perkataan yang kita dengar ya dari motivator. Kita bisa bikin kegagalan. Sesuatu proyek kita lakukan bisa gagal, nggak berhasil. But it doesn't make us a pecundang. Tidak membuat saya a failure. My being is not a failure because I make mistake. Nah, seringkali ada suara yang bikin kita jadi nggak cinta diri, makanya kita ignore. Ini I found out kenapa kok banyak sekali dari kita sejak mengikuti sistem that you set up, you know. That number one, and saya juga belajar dari Ken Blanchard, Lead Like Jesus. What is leadership? It's about the leader. Nah, seorang pemimpin yang nggak pernah mengembangkan dirinya and develop themselves, how can you develop others? Karena kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya. Right? And when you want to start developing you, waktu Anda memulai pakai buku apa aja banyak kok ya. Saya dulu awalnya pakai Jim Rohn. Kemudian Lead Like Jesus because my background tuh mungkin pengusaha ya. Jadi aku tertarik sama pengusaha bertobat gitu loh. Nah, mereka semua ngomong buku, Anda mesti menjadi pembaca buku. And buku pertama that you must read is the Bible. Itu Jim Rohn ngomong gitu loh. Okay? Dia dari bokeh cuma punya $25 menjadi billionaire and died a billionaire, you know. So when you want to develop yourself, you actually mesti bisa ngelihat dirimu sekarang tuh kayak apa. Sadar nggak kalau kamu tuh suka jelek-jelekin dirimu? Sadar nggak kalau kamu suka belittling you, like you're not worthy? And itu yang bikin orang-orang kalau udah jatuh berzina dulu bisa in the end, now I understand kenapa kok dia menjadi pelacur, menjadi apa? Because they don't see the worth in their life. You know, because they lost their chastity. Terus self condemnation tuh datang. That voice, that spirit of cynicism itu selalu nyerang kita. Dan kita baru dengar itu suara lain kalau kita mengizinkan memberikan waktu pada diri kita to be silent. Kalau nggak dengar loh. Nah kalau kita dengar suara-suara yang keruh itu muncul, terus kita tanya kan dari mana suara itu, kok nggak sama apa yang dikatakan dalam Kristus kita ciptaan baru. I like that. Can you hold on in that? Maksudnya tadi yang saya mau highlight adalah bahwa pada saat kekeruhan itu muncul, dan kekeruhan ini adalah that voices ya, noises, internal noises. Jadi semuanya udah dimatiin, udah nggak pegang gadget, dan you want to be silent. Pada saat itulah kemudian internal noises akan kemudian bersuara keras. Karena selama ini kan dia diredam, dan peredam yang kita gunakan adalah external activity atau external noises gitu ya. Jadi mungkin makin sibuk, timbun lagi dengan kesibukan lagi, timbun lagi, akhirnya supaya dia diredam. Jadi kita pakai peredam. Nah begitu kesibukan itu digeser, disingkirkan,
wah suaranya kenceng banget. Kencang. Nah waktu kenceng tadi Pastor Indri sampaikan, what do you do with it? Oke, kedengeran. Kemarin itu kan saya ada bagikan ya, write it down. Pak Antos waktu itu sudah mulai tulis. Terus mau diapain? Udah ditulis. Number 2 yang kita lihat. Pastor Indri tadi katakan, question those noises. Tanyakan. Dalam dinamika hubungan kami di 4 tahun atau 5 tahun lalu, ya ini adalah, saya bilang 5 tahun karena semenjak itu ya. Tapi sebenarnya bukan 5 tahun, because for me I started to just really trying to understand you dari tahun 2011 kan. Right. Dan sometimes she would say things, she would say things and I would say, who put that in your mind? Itu siapa yang taruh? Because aku nggak ngomong, itu siapa yang taruh kata-kata itu? I mean, we need to be bold, kita harus cukup berani untuk mempertanyakan. Nah yang kayak gitu dipertanyakan. Kita nih suka salah pakai loh. Alkitab ngomong, Tuhan ngomong mengenai who we are in Him. Terus kita pertanyakan. Really? Gitu kan. Salah pakai gitu loh. Tapi kalau kata-kata yang noises yang terdengar dari batin kok gak pernah dipertanyakan. Tanya dong. Really? Siapa yang taruh di situ? It is not written in the Bible gitu loh. Tapi kita salah pakai. Tuhan bilang you are beautiful. Tuhan bilang kamu berharga. Kejadianmu ajaib dan dahsyat. Kamu punya purpose. Kita bilang really? Or itu sirna. Yang itu kok dipertanyakan. Apa yang Tuhan katakan kepada kita, that should make us. That should build us. Because itu yang benar. Tuhan tuh ngomong sama kita gak pakai apa ya, sugar coating. Lalu he give you raw. He give you raw. Apa adanya kan. Tapi internal noises ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau kita bilang gue bego banget ya, ditangkap tuh. Itu kayak tikus tuh. Mesti pakai jebakan neon tuh. Tangkap aja. Ayo, siapa yang taruh? Siapa yang bilang kamu bodoh? Is it really valid? Bodoh? Emang IQ-nya jongkok gitu? Bodoh bener. Atau misalnya bilang you are not worthy. Tangkap langsung kata-kata itu. Kata siapa kamu gak berharga? And if we don't deal, even in our the dynamic of our relationship, itu memang mesti. Ya kalau bisa mulai tanyakan sendiri sih udah growing ya. Artinya sudah you recognize, tangkep langsung nanya. Makanya kalau kadang-kala saya menggunakan buku jurnal itu sebagai perangkap tikus juga gitu loh. Because there are things that you need to filterize, tangkap. Lalu when you see your own writing there, ngaca gitu, your own writing tidak berharga, and then you go, you read it out loud, baca aja, ketangkep, aku tidak berharga, and you go, and the Spirit of God in you will take a stand against. Ya, the Spirit of God Will convict you. Will convict. Roh Tuhan di dalam Anda menyadarkan. What is that scripture that the Spirit of God in you will take a stand, will rise up a standard? Matius 11. Matthew 11:21. Is it that one? Matthew 11. I think that's also in the Old Testament that the Spirit of God will raise up a standard. Isaiah 59. Yes. Can we read that? Isaiah 59. Because memang mesti ditangkap and you have to weigh it. Kita harus timbang itu, kita harus konfrontir setiap endapan-endapan itu. Ini bagusnya bahasa Inggris, tapi lebih bahasa Indonesianya dulu ya. I'll look up in Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab Tuhan akan datang, ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh napas Tuhan. So the English one is that is Isaiah 59:19. 59. Let's 59 verse 19. Kita lihat dari itu tadi bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya adalah here. So shall they fear the name of the Lord from the west and his glory from the rising of the sun. Look at this. When the enemy shall come in like a flood. Ini like a flood juga dia, arus yang deras. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Jadi kadang-kadang kan gini pembiaran ya, kita internal noise ini pembiaran, you don't recognize, selama ini juga diredam and actually that we ignore it. Formulate itulah justru yang membentuk kita jadinya menjadi orang yang minder, yang gerasa gerusu, yang nggak bisa tenang. Itu karena dibentuk dari internal noises dari dalam. Nah, waktu ada sedimentasi kemudian dia muncul, what do? Ya, ada suara ini.
itu tulis, tangkap, read it, confront it. Enak aja selama ini ada pembiaran. Saudara kalau ada maling dibiarin nggak? Silahkan aja, ambil aja, mau ambil yang mana barang-barang di rumahku. Enggak kan? You catch it, you tangkap dia. Makanya nangkepnya saya bilang tadi kayak kalau Anda sudah mulai menulis dalam jurnal Anda, jurnalmu itu jadi kayak perangkap tikus. Ya, saya pernah bantu si Nur di rumah ini. I mean, really. Nangkap tikus. Nangkep tikus. Oh no, itu murdering the mouse. Yes. Yang ini udah lari nggak tahu kemana. Saya tangkap tikus. My mate dia squeeze tuh lehernya tikus. Really, I mean, let's just have it, man. Seperti itu. Passionnya kayak gitu. Jadi maksudnya Anda mau membiarkan tikus gitu What's that? crawling inside your heart, you know. Tangkap, tulis di jurnal, bikin jurnalmu kayak perangkap tikus. After that, what do you do with it? Confront it. And by the way, kalau saya bilang konfrontir ya, if you're born again, kalau Anda lahir baru, otomatis kok. Roh Kudus akan di bekerja. dalam Anda will rise up. Yep. Dia akan bilang, no, it is not true. Yes. Itu pasti ada rasa tidak terima. Nggak Kenapa? nyaman. Anda sudah dibeli, harganya lunas. Yesus bayar Anda, tebus Anda dari lubang maut. Anda berharga, Anda kepunyaan Tuhan. Tentu yang punya tuh nggak terima kalau ada maling, ada tikus di dalam diri Anda. Jadi kalau ada perangkap itu, Roh Kudus akan somehow there is that thing, you know, inside of you that say, no, that's not right. It will prompt you. It will prompting you. Dan kemudian konfrontir. Jangan dipiara. Mana ada orang nangkep tikus dipiara. Aduh lucu ya. Dipiara. Lalu nangkep lagi dipiara. Lalu kita punya kandang tikus. Oh so cute. Who will do that? Saya akan buat seperti ini. Saya akan hiperbolakan ini. Supaya Anda tahu itu menjijikkan saudara. Tidak mau kita tinggal sama yang seperti itu. Jadi jangan dikoleksi. Jadi kalau Anda bilang, aku dia begini-gini aja, aduh udah krisis. Don't confess it. You know when you confessing it, Anda lagi kasih makan loh. Semakin kuat nanti. Ayo mem, kasih tau mem, kasih makan tikus. So Kasih makan. what you need to do, ini saya belajar dari Peter Scazzaro, dari Ruth Haley Barton, and Dallas Willard. You know when you're silent, the purpose is to listen to God's voice, right? Amen. Tapi sebelum Anda bisa dengar suara Tuhan, di air yang keruh, di jiwa yang keruh, nggak bisa kedengeran suara Tuhannya. Makanya Anda bisa restless, kok nggak dengar apa-apa? Memang karena yang Anda mesti perhatikan adalah what is in you, yang blocking you. Nah nanti suara-suara kotor itu yang muncul seperti Pastor Evelyn katakan, notice it. Yep. Harus disadari ada, jangan disangkal. Do not live in denial. Peluk kenyataan itu. When you embrace it, you are being real human. Karena Tuhan gak minta kita jadi Allah, but He wants us to be human. Right. Sebagai human kita punya semua traces of sin, broken system. Karena kita sistem yang retak semuanya, segala macam kebocoran terjadi. Nah, notice it, ketahuilah itu, tulis kayak pas bikin jebakan tikus. Tulis bagi diri Anda, mesti jebak dirimu kalau mau serius berubah. And when you note it, do not fit on it. Waktu Anda tulis, Anda akui, konfrontasi, hadapi. Memang kenyataannya gue gini kok. And you bring it to God. Minta Tuhan ambil dong dari aku. Because we cannot change kita gak bisa merubah diri kita. Only He can change us. Amen. Nah, kita ini khotbah kayak gini udah sering ya. Allah yang merubah kita, bukan kita. Manusia gak bisa merubah orang. Ya tapi gimana? Yang penting timbul di kita adalah when and how is God going to change the interior of our being? Itu. Nah, waktu Anda berdiam dan waktu Anda silent, you are giving God the space untuk dia masuk and do His work. Makanya kita paham kenapa Daud ngomong, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan masalah. Dan nantikan Tuhan. You know what's the meaning of the word nantikan Tuhan? That's deep. That's a deep work. Itu saat waktu kita diam karena kita izinkan Tuhan kerja. Loh yang mau dikerjakan coba kayak gigi-gigi kita ya. Coba dokter Dina, dokter gigi. Emangnya Pastor Evelyn saking intelijen, homogeneousnya dia tuh langsung dia tahu. Ini gigi gerah bungsu gue nih lagi duduk. Ini lihat. Nggak mungkin kan. Kita kan tutup matanya raya mau ngebor. Nging.
Wah, mendadak jadi happy loh dokter. I You mean, know? you really made her day, no? Karena this saya juga morning. suffer, akan aku juga akan dicabut gigiku. Wow, Gitu kita loh. sekarang pindah ke urusan gigi dari Iya. tikus, sedimentasi. I mean, that's how creative God is Yes, to talk yes. to us. You Tapi know? memang Tuhan akan bicara kok dari pengalaman-pengalaman Iya. hidup ya. I mean, makanya di sini nih apa Pastor ya? Evelyn tuh selalu ketawain paralelisme. saya. Kalau saya itu ditusuk-tusuk, ambil darah, itu pasti ikut ngakak. Karena saya akan tutup mata dan saya akan menutup sampai perutnya tuh keluar semua. I don't want to Drama sekali. basically be quiet, okay? Basically, I don't want to feel the pain. Bukannya takut sama jarum, nggak mau ngerasain sakitnya. Many of us when we are silent, kita nggak betah, tau nggak kenapa? Kita nggak mau ngerasain lagi memori itu. Yeah. Kita nggak mau. Yep. But you have to deal with it. Kamu mesti hadapi itu supaya Tuhan bisa cabut akarnya. Dan kalau kita nggak diam, kapan Tuhan mau kerja? So that's how you get to know you. Yep. Supaya nanti waktu baca Alkitab ini bukan oposisimu. Tapi ini menjadi kerinduan kita. Yes Lord, I want to be like the loving, long suffering, patient. Karena kalau kita nggak sabar, kita nyakitin banyak orang loh. Kita shortcut people selalu loh. And we would, nggak ada orang mau dibentuk sama kayak kita. Sakit mereka dipaksa kayak kita. That's actually people want to change, but caranya itu approach-nya salah. Sehingga orang mundur gitu loh. Kenapa? Because we don't have that patience and love is patient. You know, patient means taking a long time. Patient is long suffering. Yeah. Suffers long. Dia lagi menerjemahkan, nanti dia akan proses sendiri. Oke, next kita maju ya. So, kalau Anda keluar semua kotoran-kotoran itu, believe me, take note. Don't swallow it, but take notice. Take Supaya note tuh bener-bener take note loh Iya. ya. Take note. notice it. Jadi orang kalau bilang noted, ya mana note-nya? Noted. Take note. Tapi jangan diladenin, jangan di-entertain. Ingat ya, kita pakai perumpamaan dari Afrika. Kalau ada anjing hitam sama anjing putih berantem, yang Oh, menang. that's the Indian proverb. Oh, that's Indian. Yeah. Yang menang The yang native mana? Indian. Anjing hitam atau anjing putih? They go Ayo. either dogs or Kita kasih wolves. kesempatan mereka berpikir dong. Oke. Nah, Ulang lagi. kalau ada anjing hitam, Anjing atau wolf ya, warna hitam atau warna putih. dia expound. Iya, Hari ini tambah serigala. That's the Native American is using the wolf. The wolf. Iya. Oke, the black wolf and the white wolf. Kalau serigala hitam bertemu sama serigala putih, bertengkar. Yang menang yang mana? Iya, dia ketemu gitu ya. Nekat ketemu. Yang menang yang mana nih? Yang hitam atau yang putih? Wah, Oma bilang yang putih. Kenapa? Karena putih. Suci. Putih. Nih, Oma. Ya sekalian ada Oma soalnya di sini. Kalau yang hitam sama yang putih nih Oma nih, kita piara nih, dia lagi berantem nih. Yang menang adalah yang banyak dikasih makan. Yang kuat. Karena dia makan dia jadi kuat. Entah yang putih atau yang hitam. Yang dikasih makan. Nah. Sekarang kita alihkan ke aplikasi hidup kita. Kalau waktu Anda berdiam, keluar semua ingatan-ingatan ini. Rasa pahit, rasa luka kok masih keluar. Nah, kalau itu dikasih makan terus, itu akan overpower you and you become it. Tapi kalau nggak dikasih makan, dengan cara gimana? Ya sadar aja, oh emang ada. Masih ada kok, masih ada. Tapi you notice it will recede, akan berkurang, reduce sampai nihil. And only the nature of God will be built in you. Amen. Nah, Amen. itulah kalau Anda ngalami perjalanan itu, you begin to love yourself. Because you cannot love people as you love yourself until you know what you are like and how God transform you. Dan yang bisa mengerjakan transformasi dalam jiwamu hanya Tuhan. Hanya tangan Tuhan. Kalau kita izinin. Okay? So solitude and silence is really liberating me because it's a way for us to allow God to do work in us. Amen. Okay? Dan yang berikutnya adalah kita bisa dengan kontemplasi ini kita bisa mengasihi sesama kita because we cannot give what we don't have. Kalau kita nggak cinta diri kita, how can we love other? Right. Nah, sebab kita mesti hati-hati dengan kehidupan di Roma 2 ayat 1 that really rhyme with me mengenai ini explain Roma 2 ayat 1 menjelaskan Matius 7 ayat 1 2 3 di mana Tuhan berkata jangan menghakimi sesama. Kamu mau mengambil selumbar di mata saudaramu padahal di matamu sendiri ada balok.
And ini kondisi seperti ini diajarkan bahwa kenapa kok kita ada selumbar dan balok? Karena kita broken system akibat dosa. Nobody is perfect. Mau jadi perfeksionis pun nggak bisa. Karena kita akan hit the perfect one. Jesus, our undivided audience. Who give all attention to us day by day. Okay? Makanya siapa datang pada Yesus waktu dia ngomong orang Farisi, kamu akan hancur, remuk loh. Because I'm the rock. I'm the perfect. I'm the author and the finisher of our faith. Amen. You know? Amen. So dikatakan hai manusia siapapun engkau yang menghakimi orang. So if you can self-condemn yourself loh. Engkau sendiri sebetulnya yang lakukan. So what you do you can blame it to others loh. Bisa proyeksinya ke orang lain loh. Hati-hati. Nah kita lihat ini di kehidupan Maria dan Martha ya. Before we end our discussion. I think our discussion already deep enough. Banyak teman-teman kita yang berproses nih. I like it when we You go know? deep like this. Oh, you like it? Yes. Wow, she's deep man. Deeper. jadi nanti istilah yang beredar nih, kalau seminggu kita ngomong sedimentasi pengendapan, minggu ini jemaat GG akan cari perangkap tikus. Ya. Mereka akan Take buka note. Saya nggak Notice. bilang kau pergi ke pasar bahasa cari perangkap tikus, pakai buku jurnal yang sama. Itulah perangkat tikus jiwa kita. Iya, tulis di situ and be bold to see that ya. Oke, kita mau ajarin kalian bagaimana take notice of what is going on inside of you. Untuk ini saya belajar dari how to live a Mary's life in a Martha world. Bagaimana menghidupi kehidupan Maria di dunianya Martha. Nah langsung kita persingkat ini nanti buat minggu depan aja ya. Oke, di detailnya. And in this difference antara Maria dan Martha and Mary got a commendation from Jesus, right? Ya. Dikata malah si Martha yang dikoreksi Tuhan. Martha, kenapa kok kamu menyibukkan diri? Kenapa kamu khawatir? Bahkan dikata-kata khawatir, ansietas. I like that word, ansietas. Kayak enchilada ya. Enchilada, somebody love food. Enchilada, burritos, Maria, ansietas. ini di Lukas 10 ya, ayat 38 sampai 42. Lukas 10, 38 sampai 42. So you can open the Bible sambil lihat di screen tabel yang saya bikin. Apa bedanya Martha dan Maria? Okay. Bagus sekali nih. Saya mendapat pengajaran namanya judulnya ini. Menghidupi ke dunianya Maria di dunianya Martha. The world at the moment in the midst of crisis. Ini Martha semua nih lagi sibuk. Because you need to know what to do in the midst of crisis. You cannot just be silent and do nothing. Kalau SS terus saya juga gak setuju. SS itu tujuannya mendengar Tuhan. So then you can do what God asks you to do di tengah krisis. Nah lihat Mary, Yesus itu berkata di Lukas 10 ayat 42, bagus sekali. Okay? And ini buat saya menjadi saya nggak terkondem. Tuhan tuh nggak pernah menghukum kita, you know. And he said like this, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Do you know that you can trouble yourself? Capek sendiri loh, menyiksa diri loh. Tetapi hanya satu saja yang perlu. There's only one thing needful. Kalau bahasa Inggrisnya ya. One thing needful. Mary has chosen. Maria telah memilih bagian terbaik. The best of the best. Okay. Apa itu? Yang tidak akan diambil daripadanya. That means ini mesti kita diciptakan Tuhan untuk melakukan ini. Right. Because dikatakan gak akan diambil dari kita. Berarti sudah ada di kita dong. Right? It's already in us. It's already embedded in us. We are born. Kita punya frame itu udah kayak begitu. Nah bisa udah ada tapi kita gak sadar udah ada. Karena gak pernah kasih space sama Tuhan untuk ngomong ke kita. Kita itu ya kalau acara-acara doa di gereja-gereja zaman kita dulu bertumbuh tuh Yves. Ya, kita kan dari kebaktian ke kebaktian tiap hari, ingat gak tuh? Ada Untuk kamu 16 tahunan tuh. Doa malam Iya. juga ada. And every doa malam sama ibadah itu rundownnya sama loh. Fast song, slow song, firman dibagikan, terus koda lebih panjang doa bahasa roh, habis itu kelar persembahan. So it's filled with we do. Rather than kita lepas kontrol kita kepada apa yang mesti dilakukan di acara doa itu, and let God
take control. Nah, jadi di dalam kita saya ukir di otak saya loh. Di dalam kamu sudah ada bagian yang penting yang Tuhan taruh. And that is the one thing yang Tuhan taruh dan itu yang kita mesti fokuskan. What is that? Maria sudah pilih itu. Diam di kaki Tuhan. Amen. Diam di kaki Tuhan. Ada waktunya kita kerja, ada waktunya kita mendapat instruksi. Waktu kita mendapat instruksi seperti doa Pastor Evelyn tadi, kita berdiam untuk dengar, untuk obey. Nah, Maria itu orang kayak gitu. Nah, lihat ya. Bedanya Mary sama Martha. Mary itu listen. Okay? Dia absorb the presence of God. Dia serap kehadiran Tuhan. Bagaimana caranya? Dia sit down, dia duduk di kaki Tuhan. Apa itu artinya sitting down? Rest. You know when you rest, sedimentasinya turun kan? Correct? Karena kita juga ada namanya spiritual law of gravity. Hukum gravitas rohani. Seperti hukum gravitas dunia, bumi, kita juga ada hukum gravitas rohani. Di mana semua kesibukan pikiran yang sibuk, pikiran khawatir akan mengendap. That's a posture of humble, humility. Kita duduk di kaki Tuhan untuk mendengar itu humble. Kalau you mentioned about Paul yesterday. Ini orang mau bayar harga to anything. Sampai badai, kena kapal karam, dimasukin penjara bolak-balik. You know what? Pada penglihatan itu aku gak taat loh Raja Agripa. What caused him to sell such a profound, sangat-sangat mulia vision that is so powerful, so glorious sampai dia bayar pakai nyawa dia loh. Dia tinggalin semua. Belajar deh cara dia berdoa. Efesus 3, Efesus 1. Listen to how he pray. Oh, that I may know you. That I may be rooted deep in your love. Doanya kayak gitu loh. Bisa bikin visi. Dia pertaruhkan pakai nyawa dia loh. Go in and out the jail. He didn't have an easy life. And yet, remember when he was in the boat, dengan mau kapal karam. And you know what did they say to pada semua awak kapal? Sebelum dia buangin, apa yang perlu dibuangin loh. I know whom I am. Aku tahu siapa aku ini. Punyanya siapa aku. And the one who owned me says, kita akan selamat sampai ke Roma. Gile. To be able mendengar suara Tuhan di tengah badai mengamuk. Ini badai fisik loh. Kalau kita ini badai pandemi COVID-19, kita nggak kena angin puyuh, angin tsunami. Ini fisik tsunami loh. And by the way, Pastor, kayak Yesus di burtan kapal ya. Iya. Maksudnya Pastor Indri ngomong mengenai Paulus, ini muridnya Gamaliel, dan pekerjaan karirnya itu kan kemudian jadi pembuat tenda ya. Jadi dia bukan fisherman, dia bukan nelayan seperti Petrus. Oke, agak. You know what I mean? Yes, di tengah kapal karam untuk dia bisa confident mengatakan itu bukan karena pengetahuannya akan cuaca, air dan karena itu bukan, that is not his work gitu loh. Jadi dia nggak grow up with it. Dia nggak grow up with it. Beda sama nelayan-nelayan itu Petrus, yang Yohanes, itu aja dia gentar kan waktu di tengah badai. Correct. Di Markus 4. Ya, tidak peduli ya bahwa kami akan binasa. Tapi Paulus ini bisa ngomong kayak gitu sementara dia adalah scholar ya sebenarnya, muridnya Gamaliel. Hafal ayat. Jadi dia adalah orang cendekia gitu. Correct. The most brilliant one. Iya, diperhadapkan dengan badai. Saya lagi pikir dia bisa gaya renang apa ya gitu loh, ngerti gak sih maksudnya di tengah itu. Jadi it is not a likely situation that he can just confidently say it. Jadi confidentnya itu kalau bukan dari Tuhan gak mungkin dia ngomong kayak begitu. So Paul knows how to rest. Praise God. In the midst of the storm. Badai yang paling berat itu badai di jiwa emosi kita, saudara. Yes. Okay. And Mary focus on one thing only. Okay. Nah ini yang kita mesti belajar. Dulu saya tuh manusia bukan diri saya, karena saya katanya multitasking, kata saya. Tapi saya orang multitasking itu nggak pernah berakar sama sekali. Oh wow. Why don't we stop here and we continue for next week? I think that's a good topic to share, don't you think? Yeah. Okay. Focus on one thing. Learn to focus on one thing. Karena kita sedang diajarkan solitude and silence, of course. Focus on listening.
to obey. Kita akan kembali lagi minggu depan melanjutkan bagaimana Tuhan menggambarkan dunianya kita dalam diri kita. Where's the Martha in us and the Mary in us? Correct? Let's pray. Yes, go ahead. Kita doa ya. So Father God, aku percaya kau banyak bicara ke kita semua. Baik di ruangan ini maupun di ruangan tamu setiap jemaat terkasih dari GGA di rumah masing-masing. Baik yang mendengar langsung online maupun nanti di YouTube, berkati. Visit mereka. Buat mereka mengambil postur untuk diam selama mendengarkan kami. Membagikan pengalaman kami dan pembelajaran kami. Supaya setiap jemaat kami dan leaders GGA punya pengalaman pembelajaran sendiri dengan Tuhan. And by that we will have little Paul, a generation of Paul across Indonesia. Karena ini tempat di mana rumah GGA adalah rumah di mana Allah Bapa melahirkan anak-anaknya yang bisa mendengar suara Bapaknya. Domba-dombanya yang bisa mendengar suara gembalanya. Sehingga suara gembala asing yang bukan gembala tidak diladeni. Tapi kita memberi makan kepada suara gembala agung kita. Lord, this is the formation time. Spiritual formation time. In this pandemic time. Yes, Lord. GGA sungguh diberkati dengan diperkaya dengan pengenalan akan hal ini. Kami berikan hormat pujian kemuliaan hanya bagimu dalam nama Yesus. Amin. Amen. Amen. Well, renungan atau sharing firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjadi pembelajaran kita seminggu ke depan. It is good that we get this, and weekly kita adjust, aligning our course, sekalipun kita ada di tengah badai, karena aimingnya kita, tujuan kita adalah supaya setelah badai ini berlalu, what kind of person we will become? Kita akan jadi orang-orang seperti apa? Dan justru badai-badai akan memunculkan, akan melatih pelaut-pelaut yang handal, pelaut-pelaut yang ulung. Yang mesti belajar macam-macam ombak yang dihadapi, right? And macam-macam angin. Okay. Jadi memang ini materi-materi yang kita sampaikan ini, kami ingin Anda semuanya menjadi pelaut-pelaut yang tangguh. Saya pribadi mengakui Tuhan pun sedang memuridkan saya di tengah-tengah badai ini. So I am in the same weather like you. Kita di same classroom with you. Iya, kita ada di classroom yang sama dan ayo kita belajar bersama-sama. Let's do life together. Let's just journey together. Bahkan di tengah-tengah badai pandemi ini. Jadi jangan ada yang menyerah ya. Don't quit on learning. Jangan nyerah belajar. Jangan nyerah satu sama lain. Lagi belajar kenalan diri. Yes, belajar kenalan sama diri sendiri. Belajar kenalan sama Tuhan. Dan ternyata perkenalan itu terjadinya di silence and solitude. Di SS. Jadi mestinya orang-orang sunshine nih, SS. Ayo kenalan sama Tuhan. Pokoknya aku titip-titip terus. Karena akan ada pelaut-pelaut ulung muncul dari Jakarta Barat. Jakarta Barat itu akan betul muncul secercah cahaya. Oke, minggu ini kita juga akan diberkati. Ini ada sharing dari kesaksian luar biasa. Seorang leader sel kita. Jadi untuk Anda kawan-kawan online, komunitas Gereja Generasi Apostolik itu ada komsel-komselnya ya, dan dalam komsel-komsel itu ada komunitas Tuhan yang saling menguatkan, saling belajar praktek firman ya. Saya sering kutip A.W. Tozer yang bilang God tells the man who cares. Jadi kalau kamu betul-betul care, nanti Tuhan akan curhat, Tuhan akan ngomong sama kamu. Dan dari situlah Anda akan dimuridkan secara pribadi. Nah, salah satu pemimpin kita mengalami lawatan Tuhan di bagian ekonominya. Ya, jadi memang ada pandemi ini membuat roda perekonomian itu jadinya muternya slow dan itu mendampaki banyak orang. Ya, kami turut berempati bagi saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan dan harus manuver memulai bisnis rumahan, ya berusaha mungkin buat makanan untuk dijual supaya ada keuangan yang masuk. We empathize, kami berempati dengan Anda. Di GGA kita adakan bisnis komunal untuk bisa saling menolong satu sama lain bahu-membahu supaya bisa bangkit di tengah-tengah keterpurukan ini. Namun Tuhan juga menghibur kita
dengan lawatan-lawatan yang spesial, yang unik dalam kehidupan jemaat kita. Nah, pagi ini kita dengarkan sharing live dari salah seorang pemimpin Komsel kita, apa yang dia alami di tengah-tengah pandemi ini, khususnya di area ekonominya. Kita dengarkan bersama. Saya sales manager di salah satu perusahaan IT security consultant, dan menurut saya selama 10 tahun saya bekerja di sana, pandemi ini adalah masa tersulit yang dihadapi oleh perusahaan kami. Yang mana sampai bos saya tuh jadi uring-uringan, sensitif banget gitu. Karena selama WFH ini penjualan atau servisnya kita juga menurun sebetulnya. Yang biasanya ada beberapa project tender yang kemudian di-cancel. Ada beberapa prospek yang memang tadinya sudah mau engage sama kami, kemudian dibatalkan. Hal-hal seperti itu yang mengakibatkan bos tuh gampang banget jadi emosi. Nah itu jadi berimpact juga ke sayanya, karena ya setiap hari saya jadi dapat pressure gitu. Mona, kalau saya nggak mau tahu harus ada PO, gimana caranya harus menangin tender. Ya dalam tekanan itu membuat saya juga jadinya, aduh, stres ya. Hubungin klien, tanyain ada project apa lain sebagainya sudah, tapi itu juga nggak menghasilkan hasil yang maksimal gitu. Sampai pada satu momen saya tuh yang nyerah aja deh, terserahlah ini dapat PO nggak mau dapat PO ya mau gimana, yang saya sudah kerjakan ya sudah saya kerjakan. Sampai dengan saya menyerah. Nah, ketika saya menyerah itu, Tuhan menunjukkan sesuatu yang menurut saya sweet banget. Saya ngalamin Tuhan tuh di momen ketika saya sudah stres. Nah, ketika itu kita ada 2 tender yang menurut saya nggak akan bisa menang lah gitu, karena kita bersaing dengan the top big 5. Mereka punya kualifikasi segala macam lebih bagus. Ketika diundang pagi-pagi itu, diundang meeting untuk negosiasi, sikap hati saya ya sudahlah, yang penting saya hadir, saya berikan harga, menang nggak menang ya terserah gitu. Ketika saya menyerah, Tuhan tuh bekerja dengan telepon call gitu kan, Mona, kamu tahu bahwa perusahaan kamu adalah perusahaan yang di peringkat pertama, justru mengalahkan scoring perusahaan-perusahaan lainnya, dan kamu tinggal kasih saya harga, berapa harga yang kamu mau untuk proyek ini gitu. Yang saya pikir selama WFH ini nggak mungkin lah dapat proyek yang miliaran itu gitu kan, tapi ternyata Tuhan tuh kasih hadiah buat saya, untuk saya ngalamin dia. Ketika saya nyerah sama Tuhan, ternyata Tuhan tuh bisa berikan 2 proyek ini yang nilainya tuh fantastis, 2,5 M plus 1,5 M. Saya sebagai sales ya, untuk mancing ikan paus perlu umpan besar. Tapi tahu nggak sih caranya Tuhan itu yang benar, yang seperti kita dengar dari 3 bulan terakhir ini kan Apostle Pastor ngomongin terus tuh, sampai ngajarin mengenai how the new normalnya Tuhan itu seperti apa. Nah itu saya sedang ngalamin saat ini. Untuk seorang Mona tenang itu, berdiam itu, saya ngalamin, saya sendiri juga sulit gitu. Tapi yang menarik adalah selama WFH ini Tuhan ternyata mengajarkan saya sesuatu. Sebandel-bandelnya saya gitu ya sebagai anak, ketika saya kembali berserah kepada Tuhan, dia Bapak Allah buat saya gitu, dan buat kita semua. Saya bersyukur di tengah situasi seperti ini saya nggak sendirian. Saya punya support system, saya punya teman-teman Carecel yang selalu ada bersama saya, menemani saya, memberikan masukan-masukan yang saya butuhkan, dan juga nggak lupa juga bahwa saya bisa menghadapi badai yang sedang saya alami itu nggak lepas dari apa yang Apostle Indri dan juga Pastor If bagikan selama ini. Dan itu menurut saya itu it a blessing for me. Itu sangat memberkati saya, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Apostle Indri, Pastor If, dan teman-teman Carecel. Ketika kita taat, ketika kita berserah sama Dia, Tuhan tuh kasih gitu. Praise God, haleluya. I can't hold back my tears. Secara pribadi Tuhan muridkan Mona. Itu memang ajaib. Itu kasih karunia untuk orang yang go get it. Lalu bisa tenang, berserah sama Tuhan. She's talking about herself. Praise God. Now, Tuhan itu tidak respecter of person. Dia tidak maksudnya membeda-bedakan orang. Apa yang dia kerjakan bagi Mona, dia bisa kerjakan bagi kita semua. So there is hope untuk kondisi ekonomi kita.
di tengah-tengah pandemi ini. Kita akan menabur pada pagi hari ini. QR code akan muncul di layar. Anda silahkan gunakan dan kita akan angkat taburan kita bersama-sama dan memberkati setiap benih yang ditabur pada pagi hari ini. Sehingga terobosan keuangan bisa terjadi. You know, our God is in the business of working the impossibility. Ya, semua situasi yang mustahil dari generasi ke generasi, dari angkatan ke angkatan, Tuhan punya reputasi yang tidak tergoyahkan bahwa Dia sanggup mengerjakan perkara yang nggak bisa mustahil. Jadi apa yang dia kerjakan dulu, Dia bisa kerjakan sekarang. Makanya kita bisa punya testimony. So, okay. Get your gadget, and if you want to do by mobile banking atau mungkin e-banking, kalau e-banking mesti pakai token ya. Jadi kita kerjakan sama-sama dan pakai mobile dong. Pakai mobile. Tuh. Okay. She's using mobile, I'm using e-banking. Kadang-kadang yang boomer boleh advance, lebih Boleh. advance. Aku legowo kok. Yeah. So, alright. Everybody, family, if you're ready, I'm done. Bring it up before the Lord and let's bless it. Would you like to release blessing upon this? Come on. Father God, mari kita sehati ya, percaya ya. Kami serahkan semua pengelolaan keuangan kami ke tangan-Mu. Berarti hari ini kami datang menghormati jalan-jalan pikiran-Mu. Bahwa semua yang ada di kami milik-Mu Tuhan. Uji kami untuk menjadi pengurus yang dapat dipercaya. Amen. Minimum 10% perpuluhan itu milik Tuhan. Kami kembalikan. Thank you, Lord. Kami enggak hidup dari semua kekayaan yang dapat dimakan oleh karat. Tapi kami hidup dari kekekalan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Amen. Thank you. Penyediaan-Mu tak pernah lebih dari rata-rata. Selalu berkelimpahan. Dari situ kami menabur. Supaya berita penginjilan ini dan kehidupan sesama kami di keluarga GGA tidak pernah dengan kekurangan. Kami tabur dan kami akan tuai Tuhan. Dan Kau akan selalu menyediakan roti di meja makan kami. Tidak kekurangan satupun. Tidak ada satu jemaat-Mu yang tidak akan hidup. Lebih dari cukup even di masa pandemi ini. Karena kami faktanya kebenarannya anak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. Amen. Amen. We want to promote the books. Please do. Oke, sebelum kita berpisah, saya mau bagikan pada kalian, kami belajar dari mana sih berita-berita yang kami bagikan ini, yang betul-betul dulu Pastor If menubuatkan ekskavasi, masuk ke ruang dingin operasi, but and today the manifestation it comes melalui Solitude Challenge 1 dari Peter Scazzero. Bagaimana bertumbuh menjadi orang percaya yang emosinya sehat sehingga rohaninya dewasa. Untuk mengenal gunung esmu. Okay? Jangan jadi Kristen yang kelihatan bagus itu cuma 10%. Jadilah Kristen yang dalam. Amen. Okay? Kemudian dari Dallas Willard, Hearing God. Oh, this book is so good. So good. Because it tells you what it is, what happened to you when you are in silence. Right. Okay. Nah, yang satu lagi tentu dari Ruth Haley Barton, knowing that untuk Solitude Challenge itu an invitation from God. Jadi itu semua inisiatifnya Tuhan. Anda nggak usah ngoyo. And He will do it because that one thing Dia udah taruh di dalam kita. Right. Okay? So please get the book and kita belajar sama-sama ya. Don't forget next week. Yang ngomong juga lagi belajar. So in the last minute of this streaming, kami mau undang Anda minggu depan. Ayo kumpul lagi sama-sama dalam ibadah online kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jadi mark it in your calendar, bangun lebih pagi, prepare yourself, dan minggu depan kita akan serving the Holy Communion. Ya, jadi perjamuan kontak suci satu sama minggu lain, depan. kita akan ada perjamuan kudus. Oke, kita akan sign out. Kita mau say thank you to Ondi. Thank you for serving, ushers, dan semua kawan-kawan. Dan kita ketemu lagi sampai minggu Ibadah minggu depan. perjamuan suci ya. God bless you. Bye.